pikiran kita, hidup kita, roh, tubuh, jiwa kita, untuk kita menghadap hadirat tahta Allah. Hari-hari semakin sulit dan penuh ketidakpastian. Jangan takut, jangan bimbang. Tuhan Yesus menjadi penghiburan. Kunyanyi haleluya.
bersyukur yang bisa kita lakukan karena semakin berat hidup, tapi kita punya Allah yang hebat, Allah yang sungguh baik. Masuk gerbang hidup. Bersuka cita
Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus tetap baik. Sungguh besar setia Tuhan, terlalu nyata di sepanjang kehidupan kita. Kita sudah melihat penyertaan Allah yang begitu sempurna di hari-hari kemarin. Kita percaya penyertaan yang sama akan berlaku buat kehidupan kita sekarang dan nanti. Sungguh besar setia Tuhan. Lebih dalam lagi kami menyembah hanya Engkau kekuatan kami. Sungguh besar
Engkau sangat baik buat kami semua. Engkau sudah pelihara kami. Engkau sudah tolong kami. Itu sebabnya kami ada beribadah kepada-Mu. Terimalah ibadah kami, Tuhan. Kami mau terus muliakan Engkau sepanjang hidup yang Engkau berikan kepada kami. Dan dalam ibadah bersama secara khusus kami hampiri Engkau. Kami, oh Tuhan, mengeluh-elukan nama-Mu yang baik, nama-Mu yang ajaib buat kami semua. Tuhan, saatnya kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah, berkaryalah lewat pemberitaan firman-Mu. Bukan kuasa manusia, tapi kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang menguasai kami semua, yang memberitakan, yang mendengar, sama-sama menikmati akan karunia, kasih dan kuasa dari Tuhan. Terima kasih Bapa Sorga, kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita ada di minggu yang pertama di bulan berjalan, bulan Mei. Puji Tuhan, saudara kita dari Muslim sebentar lagi atau sekarang sudah mulai dengan istilahnya Lebaran, ya. Tentu sebagai warga bangsa kita ikut ya bergembira ya dengan saudara-saudara kita yang berlebaran, beridul fitri, ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lewat nyanyian pujian penyembahan yang kita sama-sama naikkan kepada Tuhan pada kesempatan ini, kita sungguh mengakui Tuhan sebagai umat beriman. Waktu lemah ada Tuhan yang kuat menguatkan kita. Dalam situasi apapun kita mengamenkan ada Tuhan, ada Yesus. Puji Tuhan. Kita akui Dia Tuhan yang sungguh baik buat kita semua. Itu sebabnya kita agungkan Dia. Kita beribadah kepada-Nya dalam ibadah khusus secara bersama-sama, tetapi secara ibadah pribadi ataupun keluarga di tempat kita masing-masing, kita senantiasa juga menjadi umat yang memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Kesempatan pada hari ini kita mau membaca dan belajar bersama dari firman Tuhan Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 38. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Bersama-sama kita membaca firman Tuhan ini. Setelah kita dapat, kita membaca 2, 3. Kemudian Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkit sejak 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka beralihlah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya,
Ia memarahi Petrus, katanya, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah kata yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya membuka masker. Pembacaan firman Tuhan, Lembaga Alkitab Penerbit Alkitab mencantumkan judul Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Puji Tuhan. Dalam ayat 31 ini intinya kematian dan kebangkitan Yesus. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana orang mengikut Yesus yang mati dan bangkit. Puji Tuhan. Sehingga saya tambahkan judul, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus, suatu bukti kasih Allah. Kematian dan kebangkitan Yesus, suatu bukti kasih Allah yang besar, yang luar biasa itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, yaitu orang banyak yang ada di sekitar Yesus pada waktu itu, bahwa Anak Manusia, Yesus digelari juga sebagai Anak Manusia, juga digelari sebagai Anak Allah, harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Yesus mengajar kepada orang yang ada di sekitar Dia, dan apa yang Yesus ajarkan dimaksudkan supaya mereka yang mendengar, mereka dapat memahami apa yang Yesus maksudkan. Sebab setiap ajaran dimaksudkan supaya dapat dimengerti, dapat dipahami, dan kemudian menjadi keyakinan di dalam kehidupannya. Yesus mengajar bahwa Anak Manusia, dirinya, akan mengalami banyak penderitaan, kemudian ditolak oleh para pemimpin Yahudi, tua-tua, para imam, para ahli atau pengajar Taurat Perjanjian Lama.
lalu dibunuh atau disalibkan. Tidak berhenti dibunuh, disalibkan, tetapi dia bangkit dari antara orang mati. Ini disebut sebagai pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus atau kematian Yesus. Itu berarti dalam pasal ayat berikutnya ada pemberitahuan kedua, ada pemberitahuan ketiga. Tetapi juga dalam ajaran Yesus, Yesus juga sudah berulang kali menyatakan bahwa dia akan mati disalib dan akan bangkit dari antara orang mati. Yesus menyampaikan bahwa akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, Nabi Yesaya hidup 700-an tahun sebelum Yesus lahir. Tuhan sudah bicara kepada Nabi Yesaya. Nabi Yesaya beritahu bahwa akan terjadi, atau maksudnya disebut nubuat, artinya akan terjadi suatu peristiwa. Sebagaimana di sini Yesus berkata bahwa akan terjadi, bahwa dia menerima penderitaan, dia ditolak, dia dibunuh atau disalibkan, kemudian dia akan bangkit. Jadi dia beritahu dulu bahwa akan terjadi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita coba membaca Yesaya. Tuhan pakai Yesaya 53, nubuatan tentang Yesus yang menderita. Mengapa Yesus menderita? Mengapa sampai Yesus disalibkan? Ini pertanyaan besar. Mengapa perlu Yesus mati? Yesus sengsara, Yesus disalibkan. Yesaya 53. Ada yang bantu baca ayat 3 mulai. Yesaya 53 mulai dari ayat ketiga, begini firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya, berarti sejenak Pak Tomo. Ini sama dengan Yesus katakan, dia banyak menderita. Sama. Ayat 4. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Sampai di situ. Sebenarnya seluruh pasal perlu dibaca. Jadi apa yang Yesus katakan? Ternyata Tuhan telah menyatakan dalam perjanjian lama kepada Nabi Yesaya bahwa ada seseorang yang penuh kesengsaraan. Ayat 4. Sesungguhnya kesengsaraan itu maksudnya sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Manusia yang telah hidup dalam berdosa, dalam Adam dan Hawa yang berdosa, membawa keturunannya hidup dalam pengaruh dosa. Tetapi Tuhan penuh kasih bagi umat manusia.
Dalam kitab Yesaya, ada yang mau menderita demi penyakit, terutama penyakit dosa. Selanjutnya, kesengsaraan kita dipikulnya. Karena dosa, maka kesengsaraan hadir di dunia ini. Padahal kita mengira dia kena tulah atau kena hukuman. Pandangan manusia, waktu Yesus disalib, dia dihukum. Dia sengsara, dia dihukum. Dikatakan dipukul dan ditindas Allah. Itu pandangan mereka yang tidak mengerti. Tetapi sesungguhnya Alkitab katakan penyakit kita ditanggungnya, kesengsaraan kita ditanggungnya. Hidup di dalam dunia ini, siapa berkata tidak sulit? Tentu manusia hidup di dunia ini mengharapkan senang. Hari depan kiranya banyak rezeki, banyak penghasilan di hari depan. Itulah semua orang demikian. Bapak Ibu Saudara, tapi kita belajar dalam Alkitab bahwa dunia ini bukan semakin baik, tetapi dunia ini akan semakin berat tantangan hidup. Bapak Ibu Saudara, misalnya dalam hidup bernegara, kita mendengar ada seseorang atau pejabat berkata, dulu zaman disebut Orde Lama. Ya, Bapak Ibu Saudara, negara sudah berjalan. Kemudian sampai sekarang negara berjalan. Tetapi berbagai kesulitan juga dihadapi oleh negara. 2 tahun ini pandemi cukup menyulitkan negara. Tetapi kita bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan sudah kuatkan pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, untuk supaya bermanfaat bagi seluruh rakyat. Dan kita gereja berdoa supaya Tuhan kuatkan dan mampukan pemerintah menjalankan tugas-tugasnya untuk kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi tidak mudah beban tanggungan yang dihadapi oleh negara, oleh pemerintah, oleh rakyat. Sehingga kita sebagai orang percaya berdoa. Haleluya. Minggu yang lalu firman Tuhan berdoa untuk kota atau negara di mana kita berada, supaya kiranya damai sejahtera dari Tuhan boleh ada dan terus mewarnai hidup bernegara dan bermasyarakat. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan sesuatu yang sungguh berharga, bernilai buat hidup kami. Bapak Ibu Saudara, digambarkan dalam kitab Yesaya, ada yang menderita untuk manusia. Ayat 8 dia berkata, dia tertikam atau dia dipaku di kayu salib karena pemberontakan atau dosa, dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kejahatan manusia. Yesus dimahkotai duri, Yesus dipukuli berulang kali. Bapak Ibu Saudara, sehingga punggungnya penuh dengan bilur, sobek-sobek oleh pukulan daripada cambuk yang berduri. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus menderita, Yesus disalibkan, itu adalah kejahatan, pemberontakan, dosa, kesengsaraan
yang ditimpakan kepadanya, ditaruh kepadanya, supaya apa? Mendatangkan keselamatan. Oh, terima kasih Tuhan. Juga bilur-bilurnya mendatangkan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Yesus mau menderita untuk kami, untuk dosa, untuk kelemahan, untuk kesengsaraan dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Kita kembali dalam kitab Markus pasal yang ke-8. Tidak berhenti Yesus disalibkan, tapi Yesus bangkit dari antara orang mati. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, Petrus Rasul, dia berkhotbah. Dalam khotbahnya Tuhan pakai Rasul Petrus berkhotbah tentang Yesus. Saya bacakan bagian khotbah daripada Yesus, Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu. Saya loncat saja ayat 23. Dia yang diserahkan Allah. Oh, jadi Yesus Kristus di firman di atas, Yesus dari Nazaret diserahkan Allah. Untuk apa? Menurut maksud dan rencananya. Ayat 23 ini. Jadi Yesus diserahkan, dia disengsarakan, dia ditolak, dia dibunuh, dia disalibkan. Itu karena Allah yang menyerahkan menurut maksud dan rencananya. Jadi Allah punya rencana di dalam Yesus Kristus tersebut. Ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia, Yesus, tetap berada dalam kuasa maut itu. Puji Tuhan. Jadi khotbah ajaran pertama dari gereja melalui Rasul Petrus adalah tentang Yesus yang disalibkan, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati menurut maksud dan rencana daripada Allah. Di dalam Yesus yang mati dan bangkit, maka rencana Allah, yaitu kasih Allah yang besar, Allah nyatakan kepada umat manusia, nyatakan kepada saudara dan saya yang kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Sehingga kalau ada orang bertanya, mengapa Yesus disalibkan? Mengapa Yesus mati disengsarakan? Jawabannya, karena dia menanggung dosa manusia. Dia menanggung pemberontakan manusia karena dosa. Dia menanggung kesengsaraan manusia karena dosa. Dan dengan itu, maka mereka yang mengaku Yesus yang mati, yang menanggung dosa, maka dosanya diampuni, dosanya dibebaskan. Tadi kita membaca, diselamatkan, kata Yesaya 53. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian kebangkitannya menunjukkan dia menang atas maut. Dikatakan di sini melepaskan dia dari sengsara maut. Itu artinya dia menang atas sengsara maut.
menang atas dosa daripada manusia. Puji Tuhan, Yesus mati dan bangkit. Dia bangkit untuk meneguhkan iman kita bahwa tidak sia-sia percaya kepada Yesus yang disalib, kepada Yesus yang mati. Dia tidak tinggal mati, tetapi setelah 3 hari dia bangkit dari antara orang mati. Inilah Injil, inilah kabar baik, inilah kabar kesukaan untuk umat manusia, untuk siapa saja, bahwa ada yang rela mati untuk keselamatan manusia, dan ada yang bangkit untuk menopang, meneguhkan hidup iman percaya, tidak sia-sia percaya kepadanya. Kita lanjutkan sedikit ayat 32 dalam Markus pasal 8. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Artinya Yesus menyampaikan dengan jelas, tidak sembunyi-sembunyi, tidak rahasia, supaya diketahui oleh orang banyak, tidak saja murid-muridnya. Kemudian apa yang terjadi setelah Yesus berkata demikian? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Setelah Yesus berkata, aku akan mengalami banyak sengsara, banyak aniaya, aku akan disalib. Kemudian Petrus menarik Yesus dari antara kumpulan orang. Petrus mau bicara kepada Yesus. Dikatakan di sini, Petrus menarik Yesus dari kumpulan orang yang berkumpul, yang mendengarkan Yesus. Kemudian Petrus menegur. Menegur apa? Menegur bahwa perkataan Yesus tak boleh seperti itu. Itu maksudnya, tidak ditulis di sini. Menegur dia, menegur dalam arti ayat 31. Yesus berkata, Yesus akan banyak penderitaan, banyak sengsara, ditolak, dibunuh, disalibkan. Maka menurut Petrus, oh tidak boleh terjadi seperti itu. Yesus nggak boleh seperti itu. Petrus tentu maksudnya baik. Wah, masa Yesus mau disalib? Wah, bagaimana dengan kami yang sedang belajar mengikut Yesus? Kalau Yesus mati, wah apa jadinya dengan kami yang sedang belajar, yang sedang beriman, mengikut kepada Yesus? Menurut pikiran daripada Petrus, apa yang Yesus katakan tidak usah terjadi. Apa jawab Yesus? Kalau pikiran Petrus seperti itu, nampaknya maksudnya baik. Ya. Sebab apa? Menghalangi supaya jangan sengsara. Menghalangi supaya jangan dibunuh atau disalibkan. Itu kan baik menurut Petrus. Tetapi apa kata Yesus? Ayat 33. Maka berpalinglah Yesus. Tadinya berhadapan dengan Petrus, sekarang Yesus berpaling, melihat kepada orang banyak. Dikatakan, dan sambil memandang murid-muridnya. Berpaling dari Petrus, memandang orang banyak, murid-muridnya. Kemudian apa yang terjadi? Ayat 33. Ia memarahi Petrus. Petrus dimarahi. Mengapa? Katanya kepada Petrus, enyahlah iblis. Wah, suatu kata-kata yang sangat-sangat keras. Petrus, omonganmu tadi tidak benar. Itu seperti omongan iblis. Wah, keras Yesus berkata. Mengapa? Sebab omongan dari Petrus
Apa penjelasan Yesus menyapa iblis? Yesus katakan dengan jelas, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Tadi kita sudah membaca, kitab Yesaya menjelaskan akan ada kejadian. Petrus sudah berkhotbah setelah kematian kebangkitan Yesus. Di sini Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Pergi, keluar iblis. Mengapa? Sebab engkau tidak memikirkan seperti apa yang Allah pikirkan. Apa yang Allah pikirkan? Ayat 31, yaitu Yesus banyak sengsara. Yesus ditolak, dihina. Yesus dibunuh, disalibkan. Itu adalah pikiran Allah. Tetapi Petrus tidak ingin jadi seperti itu. Itulah sebabnya Yesus jelaskan itu, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Artinya Petrus memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Yesus membawa murid-muridnya, belajarlah berpikir seperti apa yang Allah pikirkan. Boleh katakan amin? Jangan ikuti apa yang dipikirkan manusia tentang Tuhan. Jadi bukan menurut ukuran manusia berpikir tentang Tuhan, tetapi kita mau berpikir tentang Tuhan menurut pikiran Tuhan. Yesus telah menyampaikan pikiran Tuhan, pikiran Allah. Maka perlu ikut pikiran yang Yesus sampaikan. Andai kata Yesus tidak disalibkan, apa jadinya? Dosa manusia tetap ada pada manusia. Tetapi karena Yesus disalibkan, dia mati, maka dosa manusia diambil. Dan siapa yang percaya, maka Tuhan ampuni dia, Tuhan selamatkan dia. Puji Tuhan. Jadi kita lihat di sini, Tuhan tolong kita semua. Masih ada ayat-ayat lagi yang kita akan pelajari, tapi kesempatan lain, Bapak Ibu Saudara. Tapi Saudara, Tuhan mau supaya dalam hidup kita, Tuhan ajari saya memikirkan pikiran Tuhan. Tuhan itu baik, pikiran yang baik. Tuhan, saya bawa saja ada sebuah ayat dalam kitab Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Artinya anak-anak yang mengikuti Tuhan, yang mengikuti pikiran Tuhan. Maka dalam ayatnya yang ke-9, Efesus pasal 5 ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Terang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Yesus terang dunia. Kita mengikut terang, maka mengikut Yesus, maka buahnya adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Inilah salah satu bagian daripada yang dimaksud memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Yesus bicara cukup keras kepada Petrus untuk jadi pelajaran kepada murid-murid yang lain, kepada orang banyak. Kita sekarang sedang percaya Yesus, sedang mengikuti Yesus. Kita sedang mengikuti apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan ajarkan. Nah, kita sedang belajar. Tuhan tolong kita semua, kita terus belajar. Boleh katakan amin? Amin. Ya,
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sedikit lagi, Bapak Ibu, rupanya Petrus hanya sampai kepada Yesus mati. Petrus tidak cukup mendengar bahwa Yesus tidak berhenti dia mati, tetapi bangkit sesudah 3 hari. Kalau Petrus ingat Yesus bangkit, pasti dia tidak akan menegur Yesus. Tetapi karena dia pengertiannya hanya sampai Yesus mati sengsara, wah, jadi pengertian Petrus belum genap. Tapi Yesus membetulkannya. Puji Tuhan, Yesus mau membetulkannya. Hidup kita juga dari waktu ke waktu Tuhan mau membetulkan hidup saya, hidup saudara. Pemikiran kita dibetulkan, diperbaiki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Supaya apa? Supaya kebaikan itu yang muncul, supaya keadilan itu yang muncul, supaya kebenaran itu yang muncul. Hari ke hari, mari. Kalau kita baca selanjutnya, Yesus mengajar tentang mengikut Yesus. Intinya, seperti ayat yang ke-33 tadi sudah dibacakan, kita mau belajar memikirkan apa yang dipikirkan Allah, yaitu firman kebenaran itu. Puji Tuhan, haleluya. Orang yang mengikuti Yesus adalah orang yang sedang belajar tentang pikiran Tuhan, tentang maunya Tuhan, tentang kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan selalu baik buat umat manusia. Puji Tuhan, hidup di dalam terang, berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Bapak Ibu, kita mau ambil bagian dalam berkat daripada salib Tuhan, berkat pengorbanannya karena kasihnya yang besar, yang luar biasa buat manusia. Tuhan tidak inginkan seorang manusia binasa karena dosa, mengalami penghukuman yang kekal karena dosa. Tetapi Yesus mau supaya umat manusia, siapa saja, di mana saja dia berada, Tuhan mau supaya mereka menerima kabar baik, kabar selamat, menerima bahwa ada Yesus yang menanggung segala dosa, kelemahan daripada manusia, dan dia gantikan dengan keselamatan daripadanya. Melalui perjamuan Tuhan Yesus mengajar bahwa dia beri tubuhnya, dia beri darahnya. Itu berarti dia beri seluruh dirinya. Biarlah juga kita beri seluruh diri kita kepada Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita berkata, aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita siapkan hati untuk mengambil berkat perjamuan Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Haleluya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Kasih Allah itu sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Dia mau berkorban buat kita semua. Haleluya. Ketika dia serahkan
berhadapkan dengan mengambil berkat tubuh dan darah Yesus. Kita renungkan sejenak. Kalau Yesus tidak disalibkan, manusia tetap tinggal sebagai orang berdosa. Tetapi karena Yesus disalibkan, dia mati karena memenuhi rencana Allah, karena memenuhi kasih Allah yang besar. Bapak Ibu Saudara, kita berkata, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau rela mati menanggung dosa saya. Engkau rela mati karena kasih-Mu, menanggung kelemahan, menanggung kesengsaraan karena dosa. Engkau menanggung itu semua karena kami. Itulah sebabnya kami mau menyatakan, ya Tuhan, kami sungguh-sungguh percaya kepada-Mu. Apa yang firman-Mu katakan itu jadi dalam diri kami. Engkau Yesus tidak saja mati karena kasih-Mu untuk kami, tapi Engkau bangkit. Terima kasih. Engkau beri roh kebangkitan itu kepada kami. Terima kasih. Kami mau terus tumbuh dalam percaya kepada-Mu. Tolong kami untuk menjalani hidup percaya, ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita mengambil perjamuan Tuhan. Waktu perjamuan itu Yesus mengambil roti, Dia mengucap syukur, Dia pecah-pecahkan, Dia bagi-bagikan kepada murid-muridnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, menjadi peringatan akan aku. Dia ambil juga cawan aku, Dia mengucap syukur, dan Dia bagi-bagikan kepada murid-muridnya. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang menyucikan. Terima kasih Tuhan. Kami mau satu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami dapat kekuatan baru. Kami dapat pemulihan. Kami dapat semangat baru untuk tetap maju dan setia kepada-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita doa sejenak. Kita angkat tangan kanan kita, doa sejenak. Bapa dalam surga, kami mau menerima firman-Mu melalui perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, berkat tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kebenaran yang ajaib. Yesus mati dan bangkit untuk kami, terus memenuhi hati dan kehidupan iman kami. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami Tuhan, ampuni dosa salah kami Tuhan, kuduskan kami dalam darah-Mu Yesus, dan Engkau layakkan kami terima berkat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih, kami beriman, kami percaya kuasa firman menjadi bagian kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan kita duduk. Saya undang yang bantu dalam pelayanan perjamuan kudus. Kita teruskan nyanyian tadi, kasih Allahku sungguhlah berlimpah.
Jika semua sudah, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita buka perlahan-lahan bagian roti terlebih dahulu. Mungkin agak sulit membukanya, tidak mengapa, kita pelan-pelan saja. Setelah sudah, kita pegang roti di tangan kanan kita. Yesus pada waktu perjamuan itu, dia mengambil roti, dia mengucap syukur, dia bagi-bagikan pada murid-muridnya. Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, menjadi peringatan. Kita ingat Yesus, kasih Allah yang begitu besar, luar biasa itu. Yesus disalibkan untuk saudara dan saya, supaya kita diampuni dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau rela berkorban karena kasih-Mu. Engkau rela disalibkan karena kasih-Mu. Itulah sebabnya kami terima dengan iman. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang sangat besar luar biasa itu. Kami terima berkat tubuh-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami makan, kami mengunyahnya. Luar biasa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyatu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita buka perlahan-lahan ini cawan anggur. Perlahan-lahan supaya tidak tumpah. Setelah kita sudah bisa membukanya, kita angkat di tangan kanan kita. Pada perjamuan itu, Yesus mengambil cawan itu. Dia mengucap syukur, inilah darah perjanjian baru. Darah Tuhan Yesus yang tidak berdosa, dicucurkan untuk menyucikan manusia dari segala dosa. Oleh kasih Allah, di dalam Yesus, maka disucikanlah hidup mereka yang menyambut Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang Engkau tumpahkan. Ini karena kasih-Mu, kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terima dengan iman. Kami minum darah-Mu Yesus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minum. Kita angkat tangan kanan kita katakan terima kasih Yesus, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu, sabda-Mu, sabda yang berkuasa, sabda-Mu baik untuk kami, sabda-Mu perjamuan berkat-Mu baik buat kami. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau selama-lamanya. Bapa di surga, hamba berdoa untuk Tuhan kami seluruh jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi lewat kajian, pujian, firman dan perjamuan Tuhan ini. Mohon lawatan Tuhan untuk jemaat yang tak hadir, supaya sama-sama kami dikuatkan oleh Tuhan. Kami dimajukan iman rohani kami untuk sekali maju ikut Yesus. Kami mau ikut Engkau Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Sorga. Mohon berkat Tuhan untuk semua gereja, semua pelayanan di mana-mana tempat.
Mohon berkat Tuhan untuk pemerintah negara dan rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa Sorga. Sekali lagi hamba hadapkan seluruh jemaat yang hadir maupun tidak hadir. Pimpinlah kami semua tiap hari dalam hidup ini, dalam terang anugerah-Mu, terang kebaikan-Mu, sehingga kebaikan, keadilan dan kebenaran-Mu itulah yang mengisi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau mendidik pekerjaan umat-Mu, Engkau senantiasa buka jalan dan memberkati anak-anak dalam pendidikan sekolah mereka, anak-anak kecil, pertumbuhan mereka. Kami semua Tuhan, sesuai keberadaan kami masing-masing, kami percaya bahwa Engkau Yesus terus menyertai kami sepanjang hidup yang Engkau berikan bagi kami. Tak ada hidup yang lebih indah, tak ada hidup yang lebih bernilai selain percaya dan mengikut kepada-Mu. Sebab itu Bapa, pimpinlah kami oleh Roh-Mu untuk mengikut Engkau Yesus sampai selama-lamanya. Kami mengakhiri ibadah kami Bapa, kami percaya uluran tangan-Mu Yesus dalam hidup kami sehari-hari, tiap hari dalam hidup kami, dan tiap hari juga kami arahkan hidup kami kepada-Mu, iman kami kepada-Mu, dan kami percaya anugerah berkat-Mu ya Allah terus berlimpah atas hidup kami. Kasih karunia-Mu Yesus terus limpah atas hidup kami. Penyertaan, pertolongan, kekuatan Roh Kudus terus juga menjadi bagian kami sepanjang hidup yang Tuhan berikan. Kami mengakhiri ibadah kami Bapa, bersyukur dan penuh sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu memenuhi kami semua. Tuhan, kami hadapkan persembahan umat-Mu, persepuluhan umat-Mu, semuanya karena mengikut Engkau, karena mengikut firman-Mu, maka janji firman-Mu itulah yang terjadi kepada kami umat yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, syukur sukacita kami tamatkan ibadah kami kembali bersama Engkau Yesus dalam hidup kami sehari-hari. Kami akhiri ibadah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.